Halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Senang sekali di pagi ini, di hari Senin. Mungkin kita akan coba trading seperti janji kita kemarin di laut, yang saya bilang kalau saya memang kedepannya akan perbanyak konten forex karena banyak viewer yang minta untuk saya konten forex. Tetapi saya disclaimer di awal, saya trading forex itu nggak sejago mungkin orang lain yang dia bisa profit 40 miliar. Saya tidak. Saya profit kita itu cuma recehan aja, puluhan juta ataupun jutaan, tidak 40 miliar, tidak seperti orang lain. Mungkin dia jauh lebih hebat dari kita ya. Kita harus maklumi itu. Oke, trading itu sangat luas Pak. Anda bisa memilih trading dimanapun Anda sukai. Kalian mau pilih yang long mungkin bisa pilih dari forex, yang short mungkin bisa pilih dari ini, dari binary, yang kripto, saham yang nggak bisa dilihat yaitu kripto. Kalian bisa beli kripto yang long, yang kalian beli kripto kalian jual 3 tahun kemudian, ataupun versi shortnya juga ada yang biasanya di dompet Phantom ada. Tetapi semua itu tetap tunduk ke satu. Kalau kalian udah mencoba masuk, nggak masalah kita masuk untuk membaca situasi, untuk melihat market, untuk mempelajari marketnya, dan kita gagal dalam 1 bulan. Itu saya sarankan jangan terlalu gila Pak untuk memulai lagi, nggak usah. Berarti ini nggak cocok untuk Anda. Anda harus tahu 100% 100 orang manusia yang belajar trade secara bersamaan yang bisa jadi trader atau bisa konsisten itu cuma 5 orang. Nggak usah Anda bermimpi kayaknya 5 itu deh saya deh, nggak usah. Kalau emang udah gagal dalam setahun, udah mencoba belajar tapi tetap nggak bisa, nggak usah. Ini bukan dunia Anda. Saya kangen dengan teknik saya, teknik 15 detik. Teknik 15 detik adalah teknik ciptaan saya sendiri. Teknik ini, di saat saya trading di sini, saya sangat senang sekali karena merasa puas aja. Karena teknik ciptaan sendiri, kita trading sendiri. Ya, kita akan entry dengan teknik 15 detik. Teknik 15 detik tidak peduli dengan yang namanya trend. Tetapi, yang harus diingat di sini kita menggunakan time frame, kita entry-nya 15 detik. Dan kita boleh di sini kompensasi. Telat Anda kompensasinya di atas dapatnya tadi. Harusnya kan di bawah, di bawah dapatnya bukan di atas. Kita boleh di sini menggunakan kompensasi sampai di bawah dapatnya Pak. Double kill. Awal permulaannya sangat buruk. Tapi nggak apa-apa. Cara ya. Sekali Pak. Ini ciptaan aku itu. Kenapa di awal kau malukan aku Bang? Oke. Kita melanjuti dari entry kita. Jadi market ini apa? Asia Composite Index kan? Kita harus menunggu momentum guys ya. By the way, di sisi lain saya di forex saya ada lihat momentum di sini. Saya ada lihat momentum di forex. Momentumnya sangat baik dan kita boleh di sini untuk entry, tapi kita deposit dulu. Guys, saya mau ngomong sedikit. Tipe saya kalau trade di forex adalah saya menunggu dulu momentumnya baru saya deposit. Saya tidak menyimpan saldo di situ, enggak. Kenapa? Karena ngapain simpan saldo di situ? Bagusnya ada momen kita deposit. Kalau nggak ada, saya deposit. Nampak? Saya deposit sekitar 50 juta. Kita tinggal menunggu momentumnya. Yap, kita fokus lagi di sini. Nanti kalau memang saya entry, saya spill untuk Anda. Wah, pikiran saya terpecah dua ini. Satu ke sini, satu ke sini ya. Di sini ada ini, Pak. Kepecah dua pikiran saya. Sebentar ya. Alright. Kita entry itu di detik 30.
C30 kita entry. 31 lah bisa. 32 pun oke. Yup, kita udah entry buy. Kalau ini nggak masuk, mungkin kita harus pensi Pak, karena memang sangat malu sekali kalau ini nggak masuk. Karena seorang tolol lah kalau nggak masuk ini. Bagus sekali kok. Oke, kita dapat ya. Sombong amat. Right. Kita harus menunggu momentum guys. Dua-dua saya tunggu momentum. Tolonglah, saya tunggu momentumnya itu ada dua. Satu di sini, satu di sini. Ini saya menunggu momentum. Ada dua saya tunggu momentumnya. Satu di forex, satu lagi di binary. Ini momentumnya perpindahan dia di jam 8:30. Ini pas sekali ya kebetulan ya. Hari Senin Pak. Ini hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Kita entry juga di sini. Kita entry buy di sana, Pak. Kayaknya entry buy kita overload, Pak. Ketinggian dia, Pak. Dia akan koreksi kan? Kita entry buy di sini sekali lagi. Over, kita open posisi kita itu ketinggian, kena resisten dia Pak, kena resisten. Kita tolol di sini Pak kayaknya ya. Entry tadi udah tahu itu ketinggian, masih kita entry. Maafkan saya. Oke, kita entry ya. Turun sedikit, Pak. Oke, kita entry. Mampus kok kan. Kita turunkan dari jumlah entry kita jadi 50.000 lagi. Entry kita di forex the best forever in town. Sudah saya analisa 3 hari. The best. Oke, kita entry di sini, Pak. Gak usah lihat lagi karena kita udah pro. Kita langsung entry buy position. Ting 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 ting. Yep. Kita entry buy. At this moment that he knew he fucked up. Tolong. Apa ini? Bye. Kayaknya udah berkurang skill kita, Pak. Skill kita yang trade di 15 detik udah kurang kayaknya ya. K1 terus-terusan. Baiklah, kita akan mengubah dari TNI kita. Pakai TNI jam aja. Oh, C3 ini. C3 kita entry 100.000. Tak perlu tahu aku happy.
Kita entry ting. Kita entry buy. Kita entry sell dengan C3. Ya, sekali lagi saya ulang, make sure untuk open position itu selalu pakai dari jam. Jangan pernah kalian pakai dari misalkan kalian klik, itu kalian klik di tengah ini. Kalian klik di tengah ting, kalian jangan pernah di timer, jangan pernah. Pakailah clock, jam. Oke, pakai clock. Kenapa? Why? Kenapa harus pakai clock? Karena kalau kalian pakai clock itu kalian begitu pindah itu selesai, Pak, dari entry kita. Tidak repot untuk kadang-kadang di sliding kayak gitu, Pak, kan. Kalau di timer itu pure 60 detik. Real 60 detik, misalkan 1 menit. Ini real 60 detik, Pak. Di saat real 60 detik kadang-kadang kita entry-nya itu detik 01, pindah kan detik 00 kan. Waktu pindah dia netting, nah kita gagal di situ kan, kesel kayak gitu, Pak. Oke. Guys, mantap. Kita menunggu entry kita berikutnya. Entry saya tadi itu di bagian sini. Ya, saya entry sell. Karena SBR. Sesimpel itu. Ini durasi masih 24 detik lagi. Durasi ini bisa divalidkan. Saya akan memutuskan open posisi saya. Ataupun saya akan close entry saya apabila dia diselesai ini masih candlestick bullish dan dia melebihi dari ini. Saya akan close-kan. Tetapi menurut saya dan pengalaman ini akan terjadilah seperti ini. Dia akan tahan. Misalkan sumbu sedikit. Misalkan sumbu di atas. Ataupun bisa dibilang dia doji di time frame 15 detik. Doji di time frame 15 detik, momentum emasnya, golden momennya itu misalkan terjadi candlestick di sini berwarna hijau, kemudian dia doji, kemudian dia seperti ini, menembus dari si ini, dari si support ataupun resistensi doji, itu goldennya, golden posisi sell. Sejauh itu analisanya. Dan ini analisa saya sudah 3 hari. Kemarin saya ada entry buy di sini. Saya overall ini akan terjadi downtrend ataupun sell terus-terusan. Tetapi kadang-kadang dia membuat koreksi di time frame yang kecil. Di time frame 15 menit dia terjadi koreksi. Padahal di time frame 1 jam sama aja. Teknik trading itu sama aja. Padahal di time frame 1 jam H1 boleh, H4 boleh. Dia itu nggak koreksi. Dia itu downtrend. Koreksinya sedikit aja gitu kan. Koreksi wajar. Ambil arus sedikit. Cium. Nah, wajar. Seperti itulah. Kita momentum C3 kita sudah terjadi, guys. Harapan saya candlestick ini berwarna hijau aja ya, potensi sell kita itu besar. Di saat ini berwarna hijau. Potensi kita sell gitu lebih besar. Kita entry sell. Karena ini teknik C3 kita entry sell itu sekali aja kayak gitu, Pak. 3, 2, 1. Sembari menunggu saya mau bercerita. Sekali lagi saya ulang kalau trading itu sangat luas di mata saya. Tidak buruk, semua trading itu tidak buruk, tergantung cara Anda bermain. Misalkan menurut Anda itu bagus dan menurut Anda itu menghasilkan, ya kenapa emang. Contoh di Casper Sinyal, saya selalu promosi Casper Sinyal dan itu memang bagus grup itu, Pak. Kalian mungkin bisa lihat sekarang, saya record layar sekarang. Oke, tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei ini ada yang terabar. Mereka itu terabar, down, up, down, segala macam lah itu. Dan ini banyak profit. Sembari menunggu kesimpulan di sini, entry C3 kita bagus, profit. Di sini masa mereka yang join di grup ini
Mereka tahu misalkan dibodohi gitu, tidak diajari dengan baik. Ini menyesatkan, tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan kan pasti tidak ada langkah titik terang yang pasti kan. Jadi mereka itu misalkan dianggapnya tebak-tebakan. Gak mungkin terjadi kayak gini Pak. Mereka itu bilang terima kasih atas sabarnya malam ini. Terima kasih. Mungkin ada manusia tolol yang bilang dia dibodohin tapi dia tuh makasih kan, gak mungkin. Makanya misalkan ini dibilang buruk, nggak buruk. Itu choice pilihan. Oke? Tapi misalkan Anda sudah mencoba belajar sendiri. Misalkan Anda nggak mau terabar nih, Anda pengen coba belajar sendiri. Udah 1 tahun, udah ada pelajari semua dari itu. Mungkin Anda lihat dari influencer, iklan segala macam. Anda coba ikut, nggak salah. Ikut itu Pak, nggak salah. Yang salahnya Anda itu pura-pura sok bisa dan sok kuat, sok jago untuk bisa ngapain? Sok jago untuk bisa. Kalau memang dunia ini bekerja bukan seperti itu Pak. Dunia ini bekerja. Kalau memang kau nggak bisa, kau jangan lanjutkan. Itu berarti bukan punyamu. Nggak usah kau anggap kayaknya aku bisa deh kalau aku mau. Nggak usah Pak. Kalau memang nggak bisa, nggak bisa. Nah, ini grup mereka itu dipimpinkan. Nah, ini dari hasil mereka. Bagus. Ini membernya chat bagus. Kayak gitu dari grup Casper Sinyal. Gak mungkin saya promosikan dia itu buruk, gak mungkin. Kalau kalian mau join Casper Sinyal, ini karena bagus, memang benar bagus grupnya. Kalian boleh chat adminnya di deskripsi di bawah, ada linknya di deskripsi di bawah. Ataupun kalian boleh aja cari di Telegram langsung, namanya Casper Sinyal. Oke, sembari menunggu candlestick C pertama terjadi, ini recording kita udah 23 menit. Ngapain? Ini kita paskan mungkin ya, kita paskan 5 juta. Tadi 4 berapa tadi? Kayaknya 4,5 sekian kayak gitulah ya. Ini kita paskan ke 5 juta. Karena kayak gini Pak, makin besar saldonya kita nanti, karena kan challenge-nya sampai 100 juta. Makin besar saldo kita nanti, kita entry-nya itu akan lebih besar juga. Nggak mungkin kan saldo kita 20 juta, kita entry-nya 14.000 kan, nggak mungkin. Kita entry-nya itu mengikuti lah. Kalau kayak gitu kita entry-nya nggak selesai Pak dari video ini. Ini di duration ini sudah sisa 17 detik lagi. Ini harus diperhatikan kalau kita entry Pak. Jangan sampai kita entry-nya itu baru. Susah. Dan naiknya tuh naik fiksi, naik fake gitu Pak. Misalkan di time frame 12 menit. Ini kita lihat nih, candlestick ini yang sedang berjalan sekarang baru besar sekali bentuk candlestick-nya. Tapi baru dia Pak, baru 14 menit. Iya, dia itu 14 menit lagi umurnya. Berarti baru 1 menit kan jalan ini candle kan. Udah besar sekali. Kalian buru-buru entry buy di pucuk. Ngapain? Nanti dia koreksi Pak. Waktu koreksi kau misalkan yang full margin tolol itu, yang full margin entry 0,01 tapi kau klik 1000 kali, itu kan tolol namanya Pak. Itu kau misalkan kayak gitu kau entry buy dan dia itu candlestick baru 1 menit dia naik, kau nggak lihat ini duration, umurnya itu berapa menit lagi. Umurnya 14 menit lagi, misalkan kalian entry di time frame 15 menit misalkan. Kalian patok lah candlestick itu. Mampus kau tunggu itu, nanti kau MC. Trading forex itu susah. Gak gampang trading forex. Kan kita telat entry kita. Males aku cerita. Telat entry kita ini. Bagaimana? Berarti kayak gitu ya berarti ya aku orangnya ya. Kalau memang lagi bahas itu jangan kau tuntaskan. Jangan kau ngemeng, nggak usah. Kalau kau ngemeng nanti dia telat kau. Astagfirullahaladzim. Blok. Kita menunggu. Kesel saya Pak. Ini merah kan candlestick ini. Ini juga merah sesuai dengan analisa kita. Yang dia itu mau downtrend. Pas entry kita di area resistance gampang sih trading forex itu. Nggak perlu lah kalian itu dibodohi dengan bahasa-bahasa yang OB, ODB, FAG. What the fuck? Itu apa itu? Itu apa? Itu semua berangkat dari support resistance. Itu jualan kelas aja itu.
Serius kau ini kita nggak. Ini kompen kita ini kompen bagus. Kompen kita kompen bagus karena resisten dan C3 bagus. Oke. Kita menunggu untuk entry kita the last entry position. Bunyi dia Pak. Nit ngapain? Emosian sih memang kayak gitu Pak. Kalau orang-orang lagi kesal emosian. Gara-gara saya tadi sih. Oke, wah deg-degan Pak. 5, 4, 3. Harusnya C3, C2, K2-nya dapat kan. Ya udah kayak gitu aja lah. Berarti saldo kita berkurang, nanti saya coba tes sendiri juga. Tanpa recording kan nggak apa-apa juga. Oke, thank you very much yang udah menonton. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di lain videonya. Terima kasih yang kalian udah setia menemani saya dari subscriber 0 sampai 13.000 subscriber. Terima kasih. Nama saya Muhammad Alwi, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.